Ya, halo guys, kembali lagi dengan saya Faisal Jaja. Perkenalkan ya. Singkat saja tanpa harus panjang-panjang lagi, aku di sini cuma membahas satu hal yang sangat krusial atau mungkin ya yang kalian inginkan ya seumur hidup lah ya kan. Kan eh, anggap aja kalian kalau punya duit banyak terus kalian mau apain? Ya pasti pakai untuk bayar untuk beli-beli apapun kan ya. Soalnya karena di dunia ini itu sistemnya itu duit adalah satu kayak apa ya, sumber yang dimana bisa dipakai untuk beli hampir apapun ya. Jadi kan juga ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, lapangan-lapangan pekerjaan di sana, tetapi ada juga satu jalur untuk kita bisa ngasilin duit lebih banyak dibandingkan rata-rata atau dibandingkan rata-rata pekerjaan-pekerjaan lain, yaitu apa? Yaitu entrepreneurship bisa dibilang. Nah, jadi aku di sini akan ingin membahas tentang entrepreneurship dan ya langsung mulai saja tanpa lama-lama. Jadi apa sih entrepreneurship? Ya entrepreneurship itu ya kurang lebih kira-kira kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang seperti kayak suatu pekerjaan yang dimana kita itu bekerja dengan bukan hanya kerja keras tapi juga dengan efisien, atau enggak mungkin kita bilangnya itu ya dengan Inggrisnya itu work smart lah ya, wis work smart. Jadi kayak cuma work hard dan tapi juga harus ada work smart, jadinya dua-duanya digabung mantap ya kan. Nah jadinya uh, di terus juga di sini ada seseorang yang mungkin kalau kalian kenal, namanya itu Robert T. Kiyosaki. Jadi itu bilang don't let fear of losing be greater than the fear of not getting. Jadi apa maksudnya? Jadi jangan ketakutan dari kehilangan sesuatu lebih gede dibandingkan ketakutan daripada nggak dapat apa-apa. Itu maksudnya apa? Jadi kita itu boleh kehilangan takut untuk kehilangan sesuatu, tapi kita nggak boleh lebih nggak boleh lebih ketakutan itu lebih tinggi dari ketakutan eh, dari nggak punya apa-apa. Apa begitu ya? Ah, nggak tahu lah. Tapi ya betul, yang dari yang saya ingat itu ya itu, cuman kalau saya salah tolong dikoreksi, mohon maaf ya. Jadi oh ya, ngomong-ngomong soal yang saya itu belajar ini itu dari Coach Michael Yode, itu adalah mentor saya dalam program Remaja Sukses. Jadi kalau kalian tertarik boleh saja ikut ke programnya. Dan ya kita lanjut lagi. Di sini dia itu ada kayak suatu ya mungkin kita bilang lingkaran lah, itu cat lingkaran. Dia bikin dia bikinnya itu ada singkatannya itu EBSI. Apa itu singkatannya bang? Nah jadi mungkin kita mulai aja dari yang paling yang paling pertama lah ya, yaitu employee atau employer. Apa itu maksudnya? Jadi ya kita employ ya, jadi kayak mungkin dibilangnya kayak staff lah ya gitu kan. Nah dan itu berarti tingkatannya itu kalian sudah punya em, sesuatu yang dimana sebuah pekerjaan atau pekerjaan apapun terserah, yang penting kalian itu sudah di tingkatannya itu, tingkatan statusnya itu sebagai staff atau employee. Dan gue jadi employee itu kalian itu harus menggunakan waktu kalian untuk dapatkan duit dan tidak ada leverage. Maksudnya leverage itu apa? Ya mungkin tidak ada progres atau ada kenaikan lebih. Ya pasti kalau dikaji ya mungkin 2 juta 5 juta ya segitu-segitu aja. Tapi ada juga eh, yang lebih penghasilannya lebih pasti dibandingkan employee, yaitu self employee. Nah self employee ini tuh berbeda. Kalau employee itu kan kalian lamar untuk kerja, dapetin pekerjaan. Ini beda, itu kalian itu buat pekerjaan itu sendiri. Mungkin kalian kerja bikin bisnis jualan es teh manis mungkin, atau buka warung, ya itu kan kalian yang nggak buka sendiri, bukan kalian ikut orang lain. Jadi otomatis semua income atau penghasilan itu, duitnya itu datang buat kamu sendiri juga, hak kamu juga untuk memakai duit itu. Dan bisa juga kebalik, dan juga bisa kamu itu kebalikannya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau kamu kan employee berarti kamu punya bos. Sekarang kalau kamu jadi self employee, bisa dibilang kamu itu bekerja sebagai staff tapi kau sendiri. Atau mungkin juga kalau misalnya butuh bantuan atau butuh bantuan orang lain, atau butuh orang lain juga untuk bantu pekerjaanmu, itu bisa dibilang tingkatan kamu itu sudah lebih naik dibanding mereka, karena mereka itu anggapannya itu kayak cari pekerjaan terus dapatin pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kamu lakukan. Jadi otomatis kamu sebagai bos yang mesti ngebayar mereka. Ngerti? Oke.
Kalau ngerti kita lanjut. Di sini ada juga yang lebih makin tinggi lagi eh, penghasilannya dibandingkan employee atau self employed. Soalnya kan dua-duanya itu kan membutuhkan pakai waktunya kita untuk menghasilkan sebuah penghasilan atau dapetin duit. Nah, ini itu yang ketiga itu adalah business owner. Wow, sudah lebih tinggi lagi yang tadi ya self employee atau employee, sekarang jadi business owner ya. Business owner itu sudah kita bilang jauh lah tingkatannya dibandingkan employee ya kan. Ya, jadi business owner ini itu mungkin kayak satu tingkat lebih tinggi dibanding self employee, karena self employee itu kan berarti kalian sendiri membuat ya usaha kecil. Tapi kalau business owner itu kalian membuat bisnis, atau mungkin kalian juga bisa dibilang kan itu yang punya bisnis itu. Anggap aja kalian punya suatu bisnis atau brand yang namanya, kita ambil aja contohnya itu deh. Contohnya aku punya bisnis yang bernama Open AI. Terus saya juga ada bikin produknya itu adalah ChatGPT, dan dia ini itu eh, semakin kita bayar lebih banyak, otomatis akan lebih canggih fitur-fiturnya. Jadi otomatis ya semua penghasilan atau yang kamu jualkan itu yaitu adalah dari situ. Dan otomatis dan kalian juga bisa juga tanpa harus kalian kerja. Kalian juga bisa cuman suruh karyawan kalian yang kerja, terus kalian tinggal santai aja atau melakukan pekerjaan lain. Nah, itu benefit atau perbedaan antara business owner dengan self employee. Jadi bisa dibilang kalau business owner itu dia itu bukan memakai waktunya, dia itu memakai karyawan atau orang lain untuk membuat duit buat dia dan mereka juga. Cuman bedanya itu duitnya itu income itu lebih banyak aja. Dan juga sama, oh ya BTW, saya baru ingat kalau business owner ini itu juga punya leverage. Apa itu leverage? Yang tadi saya bilang itu sebelumnya waktu saya jelaskan di employee. Kalau employee sama self employee kan nggak ada leverage, nggak bisa berkembang atau penghasilan itu naik. Tapi kalau business owner itu bisa naik, bisa juga turun. Karena kenapa? Itu tergantung dari seberapa untungnya atau seberapa banyaknya yang kalian bisa jual. Nah, terus yang terakhir ini itu adalah yang paling tinggi, yaitu investor. Dia itu bukan memakai waktu, bukan memakai juga orang. Dia itu memakai uangnya sendiri untuk dimasukkan ke sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan, dan dia itu nunggu yang duit yang dia investasikan itu di masa depan akan menambah jadi lebih banyak lagi dibandingkan yang tadi dia awal investasi. Jadi ya anggap aja dia pakai duit untuk ngasihin lebih banyak duit lagi begitu. Ya, oke. Kurang lebih gitu aja sih ya. Saya sih cukup lumayan sadarkan kalau sebaiknya waktu saya sudah dewasa nanti baik saya jadi entrepreneur bukan jadi staff atau employee. Soalnya kan biar bisa banyak duit. Ini kan siapa sih yang nggak mau hidup kaya atau mungkin juga punya duit untuk bisa punya hidup yang kekal, yang damai. Ya, oke. Jadi tanpa lama-lama lagi, saya sudah akhiri sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sos.